Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Falhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudahu wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa justru Islam di tengah tantangan yang sangat dahsyat itu, yang sangat luar biasa ini, kok terus-menerus melaju berkembang dan tidak bisa tertahankan lagi? Ada 3 faktor minimal yang saya ingin sebutkan. Yang pertama karena faktor dunia, dan khususnya dunia barat, lebih khusus lagi Amerika Serikat. Maksudnya bagaimana? Jadi teman-teman semua, kalau kita melihat dunia kita sekarang itu sedang mengalami kejenuhan yang luar biasa. Loh, maksudnya kejenuhan itu apa? Peradaban yang tidak imbang ini, peradaban material, peradaban yang konsumtif, peradaban yang penuh dengan materialis atau karakter materialis, itu sudah mengantar kepada titik kehidupan yang sudah mengalami kejenuhan. Kejenuhan itu maksudnya bagaimana? Peradaban kita ini sekarang itu sedang mengalami kegersangan. Kegersangan ini kemudian menimbulkan sebuah fenomena terjadi pada kehidupan manusia, minimal ditandai oleh 2 hal. Supaya sederhana, saya ingin berikan 2 hal saja untuk menggambarkan bahwa dunia kita mulai mengalami kejenuhan. Yang pertama, manusia susah untuk menemukan kepuasan hidupnya. Bayangkan kalau teman-teman semua jalan-jalan ke kota New York melihat kehidupan material dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Disinilah Wall Street, ya. Disinilah modal mengalir ke seluruh dunia. Disinilah bank-bank besar ada. Disinilah pebisnis-pebisnis ada. Tapi kalau Anda jalan-jalan di kota-kota, bisa dilihat bagaimana kehidupan manusia. Kita bisa merasakan ketidakpuasan yang sangat luar biasa. Hiruk pikuk yang luar biasa itu ternyata seolah-olah pergerakan yang kering yang tidak ada kepuasannya. Inilah contoh yang sering saya berikan seorang pemuda yang pernah datang dalam kelas saya. Kelas mu'alaf. Datanglah pemuda ini duduk di kelas. Dia tidak mendengarkan ceramah atau penjelasan tentang Islam. Di ujung kelas saya hanya 2 jam saja. Biasanya saya tantang mereka untuk bertanya. Saya tanya, ada yang bertanya? Ada yang tidak jelas? Pemuda ini angkat tangan. Dia mengatakan, saya tidak ada pertanyaan, tapi boleh nggak saya punya waktu lebih setelah kelas ini? Ingin duduk berdua. Setelah kelas selesai bubar, duduklah kami berdua. Saya tanya, what I can do for you? Apa yang saya bisa bantu? Dia mengatakan, dan ini mengejutkan, I'm so angry, katanya. Saya sangat marah. Loh, kenapa marah? Dia mengatakan, saya ini kok seperti mesin. Seperti mesin. Loh, maksudnya bagaimana? Di pagi hari saya pergi ke tempat kerja, di malam hari saya kembali ke apartemen. I don't know for what, untuk apa? Jadi nampaknya kehidupan ini sudah merupakan kehidupan yang rutinitas gitu, yang rutin. Pagi hari pergi kerja, malam hari kembali ke apartemen, tapi nggak tahu tujuannya untuk apa gitu. Marah pada dirinya sendiri. Saya tanya, kerjaan kamu apa? Dia katakan, I am an architect. Saya seorang arsitektur. Di kota New York itu pekerjaan arsitektur adalah salah satu pekerjaan yang bergengsi. Karena bayangkan kalau berhasil mendesain satu gedung yang tinggi, berapa komisinya yang didapatkan? Pekerjaan yang sangat diidam-idamkan. Tapi ini nggak puas pada pekerjaannya. Marah pada kehidupannya. Marah pada dirinya sendiri. Maka saya sudah menemukan pintu untuk berdakwah kepadanya. Saya kemudian menjelaskan tentang apa arti hidup, kita dari mana, untuk apa, dan untuk kita akan kemana pada akhirnya. Singkat cerita, hanya sekitar 30 menit, teman kita ini minta izin karena harus mengerjakan sesuatu, akhirnya dia pergi. Saya kasih terjemahan Al-Quran. Singkat cerita, 2 hari kemudian menelpon.
Dia katakan imam, itu artinya ustadz atau kalau Indonesia kiai. Gimana caranya menjadi seorang muslim? Saya katakan untuk siapa? Dia katakan untuk saya mau masuk Islam katanya. Loh, kok begitu cepat? Kamu sudah membaca Al-Quran yang saya kasih? Dia katakan tidak. Loh, kenapa masuk Islam? Dia katakan karena saya sudah memikirkan tujuan hidup. Jadi rupanya ketidaktahuan dia tentang tujuan hidup selama ini menjadikannya seolah-olah dia berada di tengah padang pasir dan tidak tahu mau jalan kemana. Itulah yang disebut dalam istilah Al-Quran, fi dhalalin mubin. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Maka akhirnya masuklah teman kita yang menjadi muslim. Ini saya tidak banyak cerita tentang apa yang terjadi setelah itu. Tapi kemudian dia sudah menikah dan sekarang ini sudah bahagia dengan keluarganya. Satu contoh saja, contoh kecil. Bahwa betapa manusia modern sekarang ini dengan segala kemajuan materialnya seram berada dalam kehidupan yang gersang dan tidak menemukan kepuasan hidup. Ini faktor Amerika dan faktor dunia atau dunia barat secara umum. Yang kedua, bahwa manusia sekarang ini di tengah kemajuan peradaban dunia itu sedang mengalami penyakit yang paling berbahaya. Penyakit paling berbahaya bukan COVID loh, bukan corona. Bukan kanker, bukan tumor, bukan juga obesity, karena berat badan keteran ditakuti oleh ibu-ibu khususnya. Bukan itu penyakit yang paling berbahaya. Penyakit yang berbahaya sekarang ini adalah khaufun wa hazanun dalam bahasa Al-Quran. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang beriman tidak akan pernah takut, tidak akan pernah khawatir, dan tidak akan pernah sedih. Kesimpulannya adalah manusia modern sekarang ini itu sedang mengalami kesedihan dan mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Mereka kaya khawatir menjadi miskin. Mereka miskin sedih. Tapi orang yang beriman ketika kaya tidak perlu lupa diri. Karena kekayaan kita sadari bahwa itu adalah amanah dari Allah untuk kita pakai. Kita pakai untuk diri kita, keluarga kita, untuk masyarakat kita. Kita miskin juga asal kita sudah pernah berusaha, juga kita tidak perlu sedih. Apalagi frustrasi dan bunuh diri. Karena kita yakin hidup ini diatur oleh Yang Maha Kuasa. Maka itulah kekuatan iman. Maka dunia modern sekarang ini, manusia modern sekarang ini, manusia dunia barat khususnya, yang tidak punya iman, mereka kemudian mengalami penyakit khaufun, kekhawatiran, ketakutan, tinggal di apartemen, rumah-rumah mewah, tapi nggak bisa tidur malam. Untuk tidur mereka harus minum drug dulu. Harus minum narkoba dulu. Harus minum pil, obat tidur baru bisa tidur. Bayangkan teman-teman kita itu di Hollywood sana. Terkenal, wanitanya cantik-cantik, laki-lakinya gagah-gagah, uangnya banyak. Tapi mohon maaf, keluar masuk rehabilitasi. Kenapa? Ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu yang terkadang mereka tidak bisa jawab. Kenapa tidak bisa tidur? Nah, itulah kegersangan hidup yang terjadi. Maka disinilah kemudian Islam harus hadir sebagai rahmah. Karena mereka atau dunia yang sekarang ini sedang mengalami kejenuhan, maka Islam harus hadir sebagai rahmah. Ini faktor pertama kenapa Islam berkembang dunia barat. Dan yang kedua, faktor muslimnya. Khususnya kita yang berada di dunia minoritas. Dakwah yang kita lakukan ini, itu bukan dakwah yang semeraut. Karena terkadang dakwah yang semeraut, itu juga bukan dakwah, justru pengusiran. Jadi teman-teman harus tahu, dakwah itu dari kata da'a yad'u da'watun, artinya ajakan, ya, invitations, ya, ajakan ya. Nah terkadang kita ini merasa berdakwah tapi nggak ngajak, justru mengusir orang. Kenapa? Karena cara kita berdakwah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka minimal ada dua yang saya ingin sebutkan. Kenapa para da'i di dunia barat banyak yang berhasil? Yang pertama adalah karena punya kemampuan skill communication atau kemampuan komunikasi yang mapan. Nah, komunikasi yang mapan ini pertama adalah menguasai lingkungan di mana kita hidup. Jadi jangan kita memakai komunikasi bulldozer. Mohon maaf, berdakwah di Amerika berbeda dengan berdakwah di Jawa misalnya kan. Kalau di Amerika ya punya mindset sendiri. Cara pandang tentang kehidupan berbeda. Budaya berbeda. Keadaan sosialnya berbeda. Maka jangan kemudian kita memakai cara kita berdakwah di dunia Arab, kita paksakan di Amerika, orang akan terpantul. Disitulah kemudian dakwah bukan ajakan tapi usiran. Ini sangat penting sekali kita menguasai lapangan atau lingkungan. Nah yang kedua,
komunikasi. Nah, tentunya saya mendorong juga teman-teman mahasiswa untuk menguasai bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Rusia, bahasa Prancis, Jerman, dan seterusnya. Kenapa? Dalam dunia global sekarang ini, tidak mungkin kita bisa akses secara maksimal tanpa penguasaan bahasa yang mapan, yang baik. Sehingga terkadang para da'i kita, para ustaz-ustaz kita kan hebat kandang kan. Di kandang sendiri hebat itu. Nah, coba kita lihat di Indonesia misalnya. Ada berapa ustaz-ustaz kita yang bisa go internasional? Bukan hanya untuk ceramah. Tapi dalam karya-karya tulis misalnya. Saya beberapa kali ke Library Congress di Washington DC. Mencoba mencari buku-buku yang ditulis oleh para ulama dari Nusantara kita. Dari Indonesia kita. Hampir nggak ada. Dari Malaysia lumayan lah. Dari Pakistan banyak. Dari Mesir banyak. India Muslim banyak yang menulis buku. Tapi kenapa kita Indonesia sebagai the largest Muslim country, negara Muslim terbesar kan nggak ada. Salah satu penyebabnya adalah karena kita lemah di dalam bahasa global, bahasa internasional. Nah, ini sangat penting. Jadi komunikasi skill communication sangat penting sekali. Tentu yang terpenting adalah faktor manusianya adalah ketauladanan. Maka dakwah yang efektif itu adalah menjadi tauladan ya, kepada masyarakat di sekitar kita. Ini ada cerita yang selalu saya ulang-ulang, seorang anak remaja ya di kota New York, namanya Muhammad Islam. Baru umur 17 tahun. Jadi Muhammad Islam ini biasa main bola basket dengan temannya orang putih Amerika setiap Jumat sore. Nah, anak remaja di Amerika ini kan kata-katanya nggak terkontrol, apa saja keluar dari mulutnya. Tapi Muhammad Islam ini nggak pernah berkata kotor, nggak pernah berkata kasar. Akhirnya temannya ini bertanya-tanya, kok bisa lain ini Muhammad Islam? Sampai suatu ketika dia lihat Muhammad Islam ini katanya bergerak-gerak. Nah, rupanya dia sholat. Jadi Muhammad Islam setelah main basket pergi ke samping, meminggir, sambil dia sholat. Ditanya sama temannya ini, kamu ngapain? Dia katakan, I'm praying, saya lagi sholat. Akhirnya temannya mengatakan, kenapa kamu sholat? Dia mengatakan, because I am a Muslim, karena saya Muslim. Akhirnya temannya mengatakan, kalau begitu saya juga ingin belajar Islam. Dikirimlah ke kita di masjid. Alhamdulillah hanya dalam waktu 30 menit anak remaja ini masuk Islam. Tapi poin saya di sini bukan karena kita yang ceramah. Bukan karena kehebatan kita menjelaskan Islam. Tapi karena kemampuan Muhammad Islam tadi, anak remaja itu, menjadi tauladan bagi temannya itu. Maka dalam berdakwah ketauladanan sangat penting sekali. Itu faktor kedua kenapa Islam berkembang. Jadi yang pertama karena faktor manusia yang sudah mengalami kejenuhan. Yang kedua karena faktor da'inya yang punya kapasitas, kemampuan gitu. Tapi faktor yang terpenting sesungguhnya adalah faktor Islam itu sendiri. Ya, faktor Islam itu sendiri. Islam ini memang agama yang dahsyat, teman-teman semuanya. Dan ini poin penting yang saya ingin sampaikan sesungguhnya dalam kaitannya kenapa kita harus bangga sebagai Muslim ini. Karena memang Islam ini menjadi dasar kebanggaan kita. Nah, kenapa Islam begitu dahsyat? Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang saya ingin sampaikan. Sifat-sifat Islam. Yang pertama karena konsep-konsep yang disampaikan oleh agama Islam kita adalah konsep yang jelas dan tegas. Jelas dan tegas. Terkadang kan ada konsep-konsep yang membingungkan tuh. Semakin kita dalami kok semakin nggak nampaknya akal kita seolah-olah undermine gitu, nggak dihormatin akal itu. Ada agama ya, mohon maaf ya. Kalau saya tidak ingin menyebutkan, tapi intinya begini. Islam itu adalah agama yang ketika menyampaikan konsepnya, maka jelas. Misalnya kita berbicara tentang akidah, tauhid. Tauhid kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Apa yang dipertanyakan? Jelas. Ketika mengatakan satu Allah, satu Tuhan, maka jelas satunya. Satu tidak saja dalam hal numerical atau secara nomor atau satu bilangan, tapi juga satu dalam sifat dan satu dalam penyembahan. Maka begitu jelas dan tegas konsep-konsep dalam agama kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan semua jelas dan tegas. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu melihat saya salat, kata Rasulullah. Maka kita salat bukan bikin-bikinan. Maka salat yang kita lakukan hari ini itu yang dilakukan Rasulullah pada masa lalu. Karena jelas konsepnya. Itu yang pertama kenapa Islam ini dikagumi, digandrungi. Karena tidak memberikan konsep yang memusingkan.
yang membingungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena agama kita ini asli. Jadi tidak mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zaman gitu loh. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, Al-Quran, dan sunnah-sunnah pada masa itu yang kita pahami saat ini. Walaupun penafsiran, kemudian wawasan, penglihatan, atau pemahaman itu bisa develop, bisa berkembang. Sebab akal manusia itu kan berkembang. Tapi agama itu tetap asli, tidak berkembang, tidak mengalami perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dan kami yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam yang dulu dibawa Rasulullah SAW, itulah Islam yang sekarang yang kita imani. Walaupun mungkin dalam penafsiran, dalam kehidupan aspek-aspek sosialnya, ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kita berbicara misalnya alat transportasi. Pada zaman Rasulullah SAW, alat transportasi yang terhebat adalah onta dan kuda. Maka kalau berbicara tentang haji, tentu kita tidak bisa bertahan bahwa untuk kita berhaji, alat transportasi yang terbaik adalah kita naik onta ke Mekah. Bagaimana bisa naik onta ke Mekah dari Jakarta, misalnya kan? Maka terjadi perkembangan dalam penafsiran. Tapi Al-Quran tetap Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah tetap sunnah Rasulullah SAW. Itulah keaslian agama Islam. Yang ketiga, bahwa agama Islam ini lengkap, imbang, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tapi pada saat yang sama juga seimbang dalam segala hal, termasuk hati dan akal kita. Ini yang terpenting. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena sebagai anak muda, mahasiswa khususnya, yang sebentar lagi akan masuk ke dunia akademik dalam perguruan tinggi, ya, untunglah di Indonesia ya. Kalau di Amerika, kuliah itu biasanya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Termasuk kuliah mengenai ketuhanan, itu dimulai dengan pertanyaan, benarkah ada Tuhan? Nah ini sangat berbahaya bagi seorang yang terkadang goncang. Nah, Islam kemudian tampil dengan keseimbangan yang sangat luar biasa. Keseimbangan antara hati dan akal. Bagaimana Islam itu bisa menggabungkan antara iman dan rasionalitas. Maka jangan pernah menyangka bahwa agama Islam itu tidak rasional. Yang salah kalau ingin memahami segala sesuatu secara rasional. Karena kenapa? Rasionalitas kita terbatas. Tapi apakah ketidakmampuan kita memahami secara rasional lantas agama itu tidak rasional? Tidak demikian. Kalau teman-teman berbicara tentang kebangkitan hari akhirat misalnya, diberikan kehidupan setelah kematian, apakah tidak rasional? Sangat rasional. Tapi apakah akal kita memahami bagaimana Allah membangkitkan seorang yang sudah meninggal dunia? Nampaknya kita sampai gila pun belum tentu bisa memahami secara akal. Tapi apakah itu tidak rasional? Sangat-sangat rasional. Kenapa rasional? Sebab kalau seandainya tidak ada kehidupan akhirat, alangkah murahnya kehidupan dunia ini. Kenapa demikian teman-teman? Karena saya berani mengatakan itu. Saya hidup di tengah-tengah kapitalisme dunia itu, di kota New York. Betapa orang yang bisa kaya raya seperti Jeff Bezos yang punya Amazon, 100 miliar dolar kekayaannya lebih. Bukan 100 miliar rupiah ya, 100 miliar dolar. Coba lihat. Nah, kira-kira umurnya yang sudah 65 tahun, 66 tahun sekarang ini, berapa yang bisa dimakan dari duit itu? Nah, sekarang kalau Jeff Bezos itu meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi kehidupan, so this life is so cheap, man, kata orang New York. Sangat murah sekali kehidupan kita ini. Maka pastinya ada kehidupan yang lebih berharga setelah ini. Dan oleh sebab itulah maka kita orang Islam yakin bahwa akan ada kehidupan setelah kematian ini. Dan itu sangat rasional. Coba bayangkan, tidak semua orang koruptor yang melakukan korupsi kan ditangkap oleh KPK. Atau bahkan ada yang korupsi, bermiliar-miliar rupiah, dana sosial lagi di saat pandemik, dikorupsi. Hukumannya hanya sekitar 10 tahun misalnya potong tahanan gitu. Enak banget. Keluar dari tahanannya masih kaya raya gitu. Apa kemudian tidak ada keadilan? Nah, kalau seandainya tidak ada kehidupan di akhirat nanti, apa Allah tidak adil? Orang miskin yang sudah berdarah-darah mencari rezeki, yang kebetulan Allah kemungkinan ya mengamanahkan rezekinya pada orang lain, ya orang lain justru korupsi seenaknya gitu. Dan KPK tidak mampu menangkap semua koruptor. Apakah tidak ada suatu saat di suatu tempat pasti akan ditegakkan keadilan? Pasti ada. Makanya hari akhirat disebut sebagai Malik Yaumiddin, hari penghisaban, karena semua pasti akan ada kalkulasinya.